Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi di video Yuri kali ini dengan materi peran dan mekanisme pasar mata kuliah ekonomi Islam dengan dosen pengampu Bapak Zuhadi MA. Nah, pada kesempatan kali ini ada beberapa poin yang akan kita bahas mengenai peran dan mekanisme pasar. Yang diantaranya yang pertama itu adalah pasar pada masa Rasulullah, dan yang kedua pasar bagi kaum muslimin, dan yang ketiga adalah kekuatan pasar menurut ekonomi Islam, dan yang keempat keseimbangan pasar, dan yang kelima adalah konsep harga dan solusi terhadap ketidakseimbangan bekerjanya pasar. Nah, yang pertama pasar pada masa Rasulullah. Pada masa Rasulullah, pasar berperan sangat penting dalam perekonomian masyarakat muslim pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Bahkan Rasulullah sendiri pada awalnya adalah seorang pembisnis, demikian pula dengan Khulafaur Rasyidin dan kebanyakan sahabat. Nabi Muhammad adalah seorang pedagang profesional dan selalu menjunjung tinggi kejujuran. Ia mendapat julukan Al-Amin atau yang terpercaya. Setelah menjadi Rasulullah, Muhammad memang tidak lagi menjadi pelaku bisnis secara aktif karena situasi dan kondisinya yang tidak memungkinkan. Nah, pada saat awal perkembangan Islam di Mekah, dan pada saat itu pula mekanisme pasar sangat dihargai. Beliau menolak untuk membuat kebijakan penetapan harga, yang manakala tingkat harga di Madinah pada saat itu tiba-tiba naik sepanjang kenaikan yang terjadi karena kekuatan permintaan dan penawaran yang murni, yang tidak dibarengi dengan dorongan-dorongan monopolistik dan monopsonistik. Nah, yang kedua itulah pasar bagi kaum muslimin. Dalam hal mekanisme pasar dalam konsep Islam akan tercermin prinsip syariah dalam bentuk nilai-nilai yang secara umum dapat dibagi dalam dua perspektif, yaitu makro dan mikro. Nah, nilai syariah dalam prinsip mikro adalah menekankan aspek kompetensi atau profesionalisme dan sikap amanah. Sedangkan dalam perspektif makro itu adalah nilai-nilai syariah yang menekankan akan aspek distribusi, pelarangan riba, dan kegiatan ekonomi yang tidak memberikan manfaat secara nyata kepada sistem perekonomian. Nah, yang ketiga itu adalah kekuatan pasar menurut ekonomi Islam. Yang pertama itu adalah permintaan. Permintaan merupakan salah satu elemen yang menggerakkan pasar. Itulah yang digunakan oleh Ibnu Taimiyah untuk menunjukkan permintaan ini adalah keinginan. Nah, yang kedua itu adalah penawaran. Definisi ini menurut Ibnu Taimiyah adalah kekuatan penting dalam pasar sebagai ketersediaan barang yang ada di pasar menurut penawaran yang bisa dari impor dan produksi lokal sehingga kegiatan yang dilakukan oleh produsen maupun penjual. Nah, yang keempat adalah keseimbangan pasar. Keseimbangan atau equilibrium yang menggambarkan situasi di mana semua kekuatan yang ada di pasar, permintaan dan penawaran berada dalam keadaan yang seimbang. Nah, dengan pemahaman seperti ini, produksi dan pertukaran akan terjadi apabila ada tingkat harga tertentu, kuantitas permintaan sama dengan kuantitas penawaran. Tingkat harga tertentu tersebut dikenal sebagai harga keseimbangan, sedangkan kuantitas sebagai permintaan, dan kuantitas penawaran sesuai dengan harga tersebut disebut dengan kuantitas keseimbangan. Nah, yang kelima itu adalah konsep harga dan solusi terhadap ketidaksempurnaan bekerjanya pasar. Harga merupakan salah satu variabel dari pemasaran atau penjualan. Islam memberikan kebebasan dalam harga yang artinya segala bentuk konsep harga yang terjadi dalam transaksi jual beli diperbolehkan dalam ajaran Islam selama tidak ada dalil melarangnya. Nah, dan selama harga tersebut terjadi atas dasar suka antara penjual dan pembeli. Nah, itulah yang dapat disampaikan dalam video kali ini tentang peran dan mekanisme pasar. Semoga teman-teman dapat